Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Sistem dalam Kegiatan Pembelajaran, yang disusun oleh kelompok 2, Pipil Ella Azura, Tasya Lonika, dan Muhammad Ahdi, dengan dosen pengampu Ibu Indah Herningrum MPD. A. Pengertian pendekatan sistem pembelajaran. Pendekatan bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang pada proses pembelajaran. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Makna sistem dalam pembelajaran maksudnya adalah adanya pemahaman atau asumsi guru bahwa pembelajaran harus didukung oleh berbagai elemen secara utuh dan komprehensif. Meninggalkan salah satu elemen akan menimbulkan kegagalan proses pembelajaran. Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan sistem dalam pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. B. Ciri-ciri sistem pembelajaran. Menurut Umar Hamalik dan Darwin Shah, terdapat 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu rencana, penataan intensional orang, material, dan prosedur yang merupakan unsur sistem pembelajaran sesuai dengan suatu rencana khusus sehingga tidak mengambang. Yang kedua, kesaling tergantungan atau interdependen. Unsur-unsur suatu sistem merupakan bagian yang koheren dalam keseluruhan. Masing-masing bagian bersifat esensial, satu sama lain memberikan sumbangan tertentu. Dan yang ketiga, tujuan. Setiap sistem pengajaran memiliki tujuan tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. C. Komponen-komponen yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Yang pertama, siswa. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindakan belajar. Siswa merupakan salah satu komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru. Guru adalah sebagai pendidik, pembimbing, dan mediator. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwasanya guru sebagai penegah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, tujuan pengajaan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, media. Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima. Yang keenam, materi. Materi dalam kegiatan belajar mengajar, materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan komponen-komponen yang lain, terutama komponen anak didik yang merupakan sentral. Yang ketujuh, evaluasi belajar. Hasil belajar sangat berkaitan dengan pencapaian memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dengan demikian, salah satu tugas pokok guru ialah mengevaluasi taraf keberhasilan rencana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedelapan, lingkungan. Lingkungan pembelajaran merupakan komponen PBM yang sangat penting demi suksesnya belajar siswa. D. Manfaat pendekatan sistem pembelajaran. Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Melalui pendekatan sistem arah dan tujuan pembelajaran dapat merencanakan dengan jelas
dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi manakala dalam suatu proses pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Tentu proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus, dalam arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna serta sulit menentukan efektivitas proses pembelajaran. 2. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. 3. Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. 4. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan baik melalui proses umpan balik. Dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai atau belum. Hal ini sangat penting sebab mencapai tujuan merupakan tujuan utama dalam berpikir sistemik. Kesimpulan, pendekatan sistem merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola memperbuatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran yaitu rencana material dan prosedur ketergantungan tujuan komponen dalam pendekatan sistem pembelajaran, di antaranya 1. Siswa, 2. Guru, 3. Tujuan pengajaran, 4. Metode, 5. Media, 6. Materi, 7. Evaluasi belajar, 8. Lingkungan. Manfaat pendekatan sistem pembelajaran. A. Melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. B. Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. C. Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengamalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia.